semuanya, hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan sebentar ke dunia akuntansi biaya. Nah, khususnya ini tentang bagaimana kita bisa menghitung harga pokok produksi dengan metode harga pokok pesan. Nah, tenang aja, aku bakal bantu kalian biar materinya lebih ringan dan gampang dicerna. Yuk kita lanjut ke materinya. Nah, kita lanjut ke materi pertama, yaitu adalah job order casting, yaitu perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Jadi job order casting itu adalah sistem akumulasi biaya produksi untuk setiap pesanan yang terpisah. Jadi setiap pesanan itu harus dapat diidentifikasi secara individu. Jadi biaya yang dihitung itu meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh kartu pesanannya. Nah, di sini ada contoh kartu pesanan dari Kalista Corporation. Nah, kita langsung masuk aja ke perhitungannya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi atau menghitung dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang dibebankan. Yang pertama itu bahan baku langsung sebesar $2.510, lalu ada tenaga kerja langsung sebesar $1.568, dan overhead pabrik dibebankan itu sebesar $1.176. Nah, jadi semua itu ditotal, lalu keluarlah total biaya pabrik sebesar $5.254. Nah, lalu ada juga harga jual sebesar $7.860, biaya pabrik sebesar $5.254, dan beban pemasaran itu sebesar $776, dan beban administrasi sebesar $420. Nah, dari biaya pabrik, beban pemasaran, dan juga biaya administrasi ini dijumlahkan menghasilkan biaya untuk membuat dan menjual sebesar $6.450. Nah, jadi harga jual ini kita kurangi dengan biaya dan beban-beban yang sudah kita jumlahkan tadi, yaitu sebesar $7.860 dikurangi dengan $6.450. Jadi menghasilkan laba sebesar $1.410. Oke, sekarang kita bahas gimana cara kita nyatet transaksi bahan baku ke dalam jurnal. Jadi yang paling penting itu kita ngerti dulu apa yang nambah dan apa yang kurang dari sisi perusahaan. Akuntansi untuk bahan baku. Aku punya dua contoh ayat jurnal di sini. Yang pertama itu ada pembelian bahan baku. Contohnya dibeli bahan baku secara kredit sebesar $25.000. Ayat jurnalnya itu bahan baku didebit $25.000 pada utang usaha sebesar $25.000 di kredit. Yang kedua itu ada pengguna bahan baku. Contoh sejumlah $31.000 bahan baku diminta untuk produksi. Ayat jurnalnya produk dalam proses didebit sebanyak $31.000 pada bahan baku di kredit sebesar $31.000. Akuntansi untuk tenaga kerja. Di sini ada dua contoh juga. Kayak yang pertama itu biaya tenaga kerja yang terjadi. Contoh, beban gaji pabrik sebesar $31.000 dihitung dan dicatat pada tanggal 31 Januari dan akan dibayar pada awal Februari. Ayat jurnalnya beban gaji sebesar $31.000 didebit pada gaji yang masih harus dibayar sebesar $31.000 di kredit. Yang kedua, biaya tenaga kerja yang didistribusikan. Contoh, beban gaji pabrik sebesar $31.000, sebesar $27.000 untuk proses produksi dan $4.000 untuk tenaga kerja tidak langsung. Ayat jurnalnya, produk dalam proses atau tenaga kerja langsung sebesar $27.000 didebit, pengendalian overhead pabrik didebit juga sebesar $4.000 pada beban gaji sebesar $31.000 di kredit. Akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Overhead pabrik terdiri atas semua biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke pesanan tetapi terjadi dalam proses produksi. Oleh karena itu, biaya overhead diakumulasikan tanpa mengacu ke pesanan tertentu dan total biaya overhead kemudian dialokasikan ke semua pesanan. Yang kedua, biaya overhead aktual. Contoh, Rayburn Company menghitung penyusutan mesin sebesar $4.929 dan asuransi pabrik yang sudah jatuh tempo sebesar $516 untuk bulan tersebut.
Ayat jurnalnya, pengendali overhead pabrik sebesar $4.929 didebit pada akumulasi penyusutan mesin sebesar $4.929 dikredit. Pengendali overhead pabrik $516 didebit pada asuransi dibayar di muka sebesar $516 dikredit. Nah, di sini kita punya contoh soal dari perusahaan manufaktur yaitu McKinsey Company untuk bulan Desember. Mereka punya informasi yang lengkap mulai dari bahan baku, tenaga kerja, jam mesin, sampai persediaan barang jadi dan dalam proses. Ini semua akan kita olah menjadi laporan harga pokok produksi. Siap? Yuk lanjut. Ada 5 hal yang perlu kita cari nih. Yang pertama, berapa sih bahan baku yang dipakai di bulan Desember? Yang kedua, berapa saldo barang dalam proses di akhir bulan? Ketiga, total harga pokok produksinya. Yang keempat, saldo akhir barang jadi. Dan yang terakhir, harga pokok penjualannya. Langkah pertama, kita hitung dulu nih bahan baku yang digunakan. Gampang kok, tinggal kita totalin pembelian. Bersihnya kita kurangi dengan persediaan akhirnya. Jadi bahan baku awalnya $9.000 ditambah pembelian bersih $85.500, jadi totalnya $94.500. Dikurangi bahan baku akhir $4.500, hasilnya bahan baku yang dipakai adalah $90.000. Terus kita tambahin dari nilai BPKL atau biaya tenaga kerja langsung yaitu $30.000 dan BOP dibebankan $60.000, sehingga total biaya produksinya adalah $180.000. Barang dalam proses awalnya 30 unit. Kita hitung nih biaya produksinya dari 3 komponen. Yang pertama, bahan baku langsung yaitu $2,40 dikali 3.000 unitnya, hasilnya $7.200. Tenaga kerja langsung $0,80 per unit dikali 3.000 unit, hasilnya $2.400. Ada BOP-nya juga nih, itu $48 dikali 3.000 unit, itu sama dengan $4.800. Hasilnya total biaya dalam proses awal itu adalah $14.400. Lalu biaya produksinya $180.000 ditambah biaya dalam proses $14.400, hasilnya itu $194.400. Begitu juga untuk barang dalam proses yang sebanyak 2.000 unit. Jadi komponennya sama, totalnya pun berbeda. Jadi total untuk 2.000 unit itu $9.600. Karena dia barang proses akhir, maka barang proses awal dikurang akhir sama dengan $184.400. Sekarang kita masuk nih ke rumus inti, yaitu laporan menghitung harga pokok produksi. Rumus sederhananya, barang persediaan awal ditambah barang untuk dijual, sehingga hasil akhirnya $196.800. Setelah itu kita hitung nih berapa nilai barang jadi yang masih ada di akhir bulan. Ternyata nilainya $14.000 yang dihasilkan dari biaya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah BOP. Maka kita bisa tentukan harga pokok penjualan bulan Desembernya, yaitu harga pokok produksi dikurang persediaan barang. Jadi akhir hasilnya $182.800. Gimana? Gak sulit yang dibayangkan kan? Kuncinya cuma satu, pahami alur dari bahan baku, proses produksi, barang jadi, sampai akhirnya terjual. Semua biaya harus dicatat dan dihitung dengan cermat. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga presentasinya hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.